atau TIK. Saya rasa teman-teman di sini sudah sangat tidak asing dengan istilah TIK atau ICT ya, Information Communication Technology. Teknologi informasi dan komunikasi ini sudah sangat kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi saat ini era teknologi, apalagi di masa pandemi ini kita sangat dituntut untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada kelas C ya. Sudah hadir kelas C? Oke. Memang ini saya gabung lagi dari teman-teman kelas A, kemudian kelas ekstensi, kelas matematika, sama saya tambah lagi kelas C. Mungkin untuk kelas C, perkenalkan, nama saya Ivan Dudi Brian, atau biasa dipanggil Pak Ivan. Saya ngajar mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi untuk semester ganjil ya. Untuk semester genap biasanya saya ngajar manajemen proyek. Manajemen proyek. Nah, untuk ini semester 1 saya ngajar TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebenarnya kita lebih banyak menggali lagi ya apa yang ada di sekitar kita. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena memang TIK ini sudah sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma nanti kita coba untuk lebih membuka kembali apa sih sebenarnya yang sudah TIK yang sudah kita manfaatkan ya. Nah, slide-nya masih kelihatan ya? Nah, teman-teman di sini mungkin sudah sangat tidak asing dengan yang namanya komputer. Nah, dari berapa gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar. Komputer mana sih yang paling pertama kalian pegang atau kalian gunakan? Tabung Pak, yang tabung. Yang tabung, yang tengah ini ya? Ya. Yang tengah. Nah, berarti sebenarnya sebelum yang tengah ini ada lagi ya, yang hampir sama, cuman casingnya tidur ya. Casingnya tidur. Kalau ini kan sudah casing berdiri. Nah, sebelumnya ada casing tidur. Mungkin teman-teman sudah menggunakan Pentium berapa dulu pertama kali menggunakan? Nggak tahu Pak, pokoknya di warnet. Wah, pokoknya di warnet ya. Oke. Oh, ini teman-teman kelas B juga hadir ya? Siap, hadir Pak. Hadir. Nah, saya pikir nggak hadir karena katanya kan ada kuliah aljabar linier. Gitu. Nah, iya Pak. Oke. Linier di WA. Ini langsung Google Meet. Oke. Kita MK saya nggak perlu tegang-tegang ya, santai saja. Kita lebih banyak ngobrol, diskusi. Karena kalian bukan zamannya lagi untuk diceramahi, kayak gitu. Ya, kita lebih banyak diskusi, menggali apa yang ada di sekitar kita. Nah, tadi ada beberapa jenis komputer ya. Mungkin yang pertama kali kita pegang, ya. Kalau kalian pertama kali pegang itu tahun berapa? Tahun berapa? Pertama kali pegang komputer? Pas SD kelas 4 Pak. SD kelas 4. Berarti tahun berapa itu?
2011-an Pak, mungkin. Kalau enggak 2008. 2000, oke, sekitar tahun 2000, sekitar antara 2009, 2008, 2010-an ya. Oke, Iya itu Pak. pertama kali pegang komputer warnet atau komputer sekolah, ya. Komputer sekolah, Pak. Komputer sekolah rata-rata yang digunakan adalah Pentium 4, ya. Kalau yang versi lama, atau kalau komputernya memang sudah baru, tahun-tahun segitu sudah Core 2 Duo, ya, kalau laptop. Tapi kalau PC atau personal komputer, nah, yang besar itu yang ada tabungnya atau yang LCD, nah itu rata-rata dia menggunakan Pentium 4 atau dual core. Warnet rata-rata dual core saat itu. Atau kalau yang kelas menengah, warnet di desa itu Pentium 4. Saya dulu pernah buat warnet di desa Jogoroto, ya, di rumah itu saya kasih 10 unit semuanya Pentium 4 karena saya beli second. Dan itu pun sudah laris manis saat itu 2009, ya. Sampai baru kita akhiri tahun berapa itu, 2000, sekitar 2015-an kita tutup semua karena tergilas oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Makanya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi ini, kita harus mau tidak mau itu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, ya. Bukan untuk lifestyle, tapi bukan untuk gaya untuk hidup, bukan, tapi hidup untuk gaya, bukan, tapi gaya untuk hidup, yang gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, contoh di sini sekarang ini eranya, ya. Kalau yang dari perkembangan teknologi Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 tabung menjadi laptop, ya. Tabung menjadi LCD, LCD menjadi laptop, dan saat ini sudah menjadi tablet atau smartphone, ya. Di mana ya semua kebutuhan kita terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi itu sudah masuk di smartphone kita masing-masing, ya. Ada yang belum punya HP di sini? Sudah punya HP semua, ya. Nah, di sini bukan sebenarnya saat ini HP atau smartphone kita bukan lagi menjadi barang mewah, ya. Kalau dulu mungkin kita pegang HP itu sudah suatu kebanggaan, ya. Kemana-mana pasti sudah dilihat orang. Tapi saat ini untuk smartphone sendiri sudah bukan menjadi barang mewah, karena sudah menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita terkait dengan kebutuhan akses informasi yang cepat. Nah, di sini, ya, awal mula perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu, ingat penggunaan penemuan telepon, ya, oleh Graham Bell itu adalah sejarah awal terbentuknya teknologi informasi dan komunikasi. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, umat manusia sesuai dengan peradabannya itu sudah menggunakan media-media tertentu untuk berkomunikasi, seperti prasasti-prasasti, kemudian batu, ya, dinding, itu kan juga menjadi tempat komunikasi peradaban saat itu. Nah, seiring berkembangannya zaman, ditemukanlah telepon, kemudian elektronik dan lain sebagainya, sampai saat ini yang paling digunakan adalah internet. Oke. Sekarang mengapa kita perlu dengan namanya teknologi informasi dan komunikasi? Ya. Yang pertama adalah karena kompleksitas tugas manajemen, ya. Bayangkan saat ini
ketika contoh sederhana kita adalah ketika kita saat ini sedang perkuliahan, ya. Sedang perkuliahan ini, bayangkan ketika kita tidak ada teknologi informasi dan komunikasi, ya. Tidak ada teknologi informasi dan komunikasi, maka kita harus bertemu atau bertatap muka dalam satu tempat. Nah, kalau dalam satu tempat maksimal bisa hanya 30 orang. Ya. Tapi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, 4 kelas pun bisa dalam satu room, ya, dalam satu ruangan, yaitu namanya virtual meeting atau VMeet ini. Nah, apalagi di era pandemi seperti ini, mungkin sekarang adalah eranya new normal, tapi tidak normal-normal amat, ya, karena masih pandemi itu masih di mana-mana. Maka kebutuhan akan teknologi jauh lebih tinggi, ya. Terbukti sampai di sini ada yang tuntut HP-nya harus ganti karena memorinya tidak sesuai, terus kemudian laptopnya sudah lemot, akses internetnya juga dituntut untuk cepat, ya kan? Nah, ini adalah kebutuhan tugas manajemen, kompleksitas tugas manajemen saat ini. Yang kedua adalah pengaruh globalisasi, ya. Bayangkan globalisasi sangat mempengaruhi perkembangan atau penggunaan teknologi saat ini. Terus yang ketiga adalah perlu respon cepat atau respon time cepat. Dimana ketika kita ada tugas, ada pekerjaan, kita dituntut untuk segera menyelesaikan, ya. Segera menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau dulu kita ngirim surat, ya, nunggu dibalas lama, gitu. Masih ingat teknologi fax, ya. Sebelum fax kita ada surat konvensional, mengirim lamaran, mengirim berita atau apapun itu melalui surat yang dikirim melalui Pak Pos. Itu lama, ya kan? Berhari-hari baru sampai. Terus kemudian belum lagi nunggu balasannya, kan gitu. Terus muncullah fax email, ya. Langsung dikirim ke tujuan. Berkembang lagi menjadi email, ya. Email langsung kita kirim, langsung nyampe ke tujuan. Nah, sekarang berkembang lagi melalui WA, WhatsApp. WhatsApp bisa mengirim apapun sekarang, ya. Email, terus kemudian gambar, bahkan dokumen pun bisa kita kirim. Oke, terus kemudian, nah, tekanan persaingan bisnis. Sekarang eranya adalah era revolusi industri 4.0, ya, menuju 5.0. 4.0 apa? Revolusi industri 4.0. Ada yang tahu? Apa? Revolusi industri 4.0 apa? Mungkin sudah sering kalian dengar, ya. Oke, revolusi industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan, ya, dalam pemanfaatan kebutuhan industri. Oke, kemudian kita lanjut, ya. Nah, di sini adalah pengertian sistem informasi sendiri. Sistem informasi itu sendiri. Apa sih sistem informasi itu?
Sistem informasi adalah sistem yang menggabungkan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi. Nah, perlu digarisbawahi, sistem informasi ini ya, harus bisa mencakup input, proses, dan output. Ya. Inputnya apa? Yang mengumpulkan data itu tadi. Kemudian proses data setelah dikumpulkan, diproses, kemudian disebarkan. Nah, itu adalah hakikat dari sebuah sistem informasi. Nah, selain itu, informasi-informasi yang disebarkan juga harus bisa disimpan, bisa diakses kapan saja, dimanapun, ya, dengan kebutuhan yang cepat. Nah, di sini ada beberapa kata kunci, yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Apa sih perbedaannya? Data itu adalah fakta atau bahan mentah yang menjadi suatu rangkaian fakta yang mewakili suatu kejadian. Nah, atau gambaran data ini adalah fakta-fakta mentah yang belum bisa kita sebarkan. Ya. Data ini digunakan atau dikumpulkan untuk diproses agar menjadi sebuah informasi. Nah, informasi di sini adalah hasil dari data-data yang dikumpulkan atau fakta-fakta yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang bisa dicerna oleh orang lain. Nah, kemudian pengetahuan adalah hasil internalisasi informasi, ya, yang disimpan di area tertentu yang mendukung keputusan sebuah aksi. Nah, contoh singkat gini, teman-teman di sini sedang melakukan perkuliahan daring, ya kan? Nah, dalam penilaian, apa sih tujuan dari perkuliahan ini? Tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah yang pertama, teman-teman memahami materi. Ya. Yang kedua adalah nilai. Ya. Tujuannya adalah itu. Atau endingnya atau tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah nilai. Teman-teman akan mendapat nilai A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, C min, dan seterusnya. Nah, bagaimana, ini adalah pengetahuan. Bagaimana untuk mencapai tujuan itu, maka harus ada data-data yang dikumpulkan. Data-data yang dikumpulkan apa? Ya, teman-teman seperti ini sekarang melakukan perkuliahan, hadir dalam perkuliahan daring. Sehingga apa? Berarti, oh, ini ada satu data yang saya kumpulkan sebagai data, ya, untuk menghasilkan sebuah informasi nantinya. Oh, hari ini ada perkuliahan kedua, siapa saja yang hadir, si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, terus kemudian siapa saja yang bolos, si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, itu saya himpun semuanya. Yang saya himpun apa? Bukan informasi, melainkan data. Ya. Data ini kita kumpulkan terus-menerus agar menjadi sebuah informasi. Nah, oke. Nah, kita lanjut. Dalam sebuah infrastruktur informasi atau sistem informasi ada 5 komponen. Ya. Yang pertama adalah hardware. Apa hardware itu? Hardware apa? Perangkat keras, Pak. Perangkat keras. Apa contohnya? Keyboard. Monitor. Terus CPU, Pak. apa saja? CPU, keyboard, monitor, CPU.
Mouse. Terus yang lain. Apa? Speaker, Pak. Speaker. Nah, dalam hardware sendiri itu dibedakan hardware input, output, sama proses. Ya. Hardware inputan apa? Perangkat keras inputan adalah keyboard, ya, mouse, penpad, scan, dan lain-lain. Itu untuk menginputkan data ke dalam sebuah sistem. Perangkat output apa? Monitor. Speaker, printer, ya. Perangkat proses adalah CPU, ya. Ya, dimana di dalamnya CPU itu banyak lagi komponennya, ada prosesor, motherboard, memori, ya kan, RAM, hard disk, dan macam-macam. Ya. Nah, terus yang kedua adalah software. Software dasar dalam komputer adalah operating system atau sistem operasi. Sistem operasi yang paling sering kita gunakan adalah Windows. Ya, karena ya sebenarnya kalau dibilang lebih unggul ada yang lebih unggul. Cuman masyarakat Indonesia lebih familiar dengan yang namanya Microsoft Windows. Ada lagi Mac OS, ya, miliknya Apple. Terus ada lagi Linux yang open source, di mana bisa dikembangkan oleh setiap penggunanya. Kalau Windows itu tidak bisa kita kembangkan karena memang ada hak ciptanya. Paling yang kita oprek-oprek ya bajakan kan gitu. Nah, oke. Setelah software ada lagi namanya jaringan, ya. Maka komputer-komputer yang terhubung itu bisa itu bisa terhubung satu sama lain melalui namanya jaringan. Jaringan ada dua macam, jaringan kabel dan nirkabel. Terus kemudian setelah jaringan ada lagi basis data atau data. Dalam komputer atau perangkat yang kita gunakan pasti tersimpan data. Oke. Terus kemudian di sini adalah manajemen personal, di mana ada orangnya, ya, ada user, ada pengguna, yang dimana pengguna ini bisa memanajemen perangkat yang ada, data-data yang ada untuk dijadikan sebuah kesatuan dalam mengelola sebuah informasi data atau informasi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Saya, Pak. Apa? Pak, tadi kan dijelaskan bahwa software itu seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah sistem DOS juga termasuk software, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kameranya dinyalakan, Mas. Nah, yang mati-mati nih, Mbak, Mas, kameranya jangan lupa dinyalakan. Nah, sudah semua kan ya? Oke. Apakah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam operating system itu juga bisa dikatakan software. Software itu adalah perangkat lunak, ya. Jadi apapun yang kita gunakan untuk memulai kinerja itu disebut namanya software. Nah, biasanya dalam masing-masing operating system itu ada software bawaan seperti player audio video player, terus kemudian
ada kalau MS Office itu ada aplikasi tambahan. Ya. Terus ada lagi kayak Photoshop, Corel, dan lain-lain, itu juga software, tapi software tambahan. Ya. Jadi tetap dinamakan software, ya, karena sifatnya adalah perangkat lunak, bukan perangkat keras. Nah, kalau yang ingin bertanya lain, yang ingin bertanya lagi, bisa langsung tulis di chat ya, di kolom chat. Nanti saya jawab. Terus saya lanjutkan lagi untuk presentasinya ya. Untuk komponen kita lanjut. Nah, di sini adalah arsitektur informasi. Arsitektur informasi atau sering disebut IA, Information Architecture, adalah seni menggambarkan suatu model atau konsep informasi yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas membuat detail eksplisit dari suatu sistem kompleks atau sering disebut perancangan terhadap kebutuhan informasi. Jadi sistem informasi yang ada atau sistem informasi yang dikembangkan itu selalu atau harus mengacu pada kebutuhan model informasi yang harus dikeluarkan. Ya. Jadi kita pengen menyebarkan informasi apa sih? Nah, maka sistemnya itu dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan output dari informasi itu sendiri. Ya. Sehingga nanti dalam perencanaan arsitektur sistem informasinya harus menyesuaikan dari informasi yang akan dikeluarkan. Oke. Nah, kemampuan informasi. Informasi saat ini ya, sekarang adalah eranya informasi ya, informasi dan komunikasi. Informasi saat ini itu transaksinya cepat dan akurat ya. Terus kemudian penyimpanannya besar. Nah, bayangkan kita sekarang menyebar informasi satu klik di WA gitu aja, wah, menyebarnya sudah kemana-mana ya. Satu kali buat story menyebarnya sudah kemana-mana. Makanya sekarang itu banyak sekali suatu kejadian atau suatu peristiwa yang gampang viral ya. Dalam satu hari langsung tersebar seluruh penjuru dunia ya. Nah, terus penyimpanan saat ini jauh lebih besar ya. Masih ingat dulu kalian punya flash disk pertama kali itu berapa giga? 250 Hah? 250 MB. tapi di memori PS 8 KB, Pak. Flash disk ya, flash disk. Flash disk berapa giga flash disk pertama kalian? 256 MB. Ada yang punya 256 pertama kali. Saya, Pak. Oh ya. Kingston. Oh, punya 256. Iya. Iya. Tahun berapa itu, Mas? Pas naik ke SMP, Pak. Kelas 6-an, kelas 6 SD. Tahun berapa itu? Lu. Ya. Lupa tahun berapa? Iya. Saya pertama kali kuliah itu sekitar tahun 2006-an, itu flash disk sudah 256. Flash disk pertama saya 256 itu tahun 2006. Ya, 2006. Nah, itu waktu itu masih populer ya flash disk ada menunya MP3. Kalau sekarang kan sudah tidak zamannya. Ngapain pakai MP3, HP aja langsung streaming kan gitu. Nah,
Sedangkan saat ini ya, flash disk pun itu sudah hitungan tera ya, flash disk ya. Saya menemukan kemarin ada yang sudah sampai 2 tera flash disk. Berarti ini kan penyimpanan saat ini jauh lebih besar ya. Padahal secara fisik dari teknologi itu sendiri itu semakin kecil ya, semakin kecil. Bahkan saat ini banyak flash disk itu yang isinya adalah micro SD. Ya. Nah, saya pernah punya flash disk, saya tidak tahu kalau isinya itu micro SD. Ya, hanya flash disk biasa. Nah, tahu-tahu kecuci ternyata hancur. Nah, setelah hancur itu dalamnya adalah micro SD. Saat ini sudah banyak ya penyimpanan yang besar, cepat, dan teknologinya semakin kecil. Dari sisi akses juga saat ini aksesnya jauh lebih cepat, baik itu dari perangkatnya, baik itu dari koneksinya ya. Sekarang itu cepat. Nah, komunikasinya juga cepat ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tujuan dari teknologi informasi itu sendiri. Apa sih sebenarnya tujuan dari teknologi informasi itu sendiri? Nah, teknologi informasi itu hadir ya. Hadir karena satu adanya permasalahan. Ya. Nah, adanya permasalahan itu maka hadirlah sebuah teknologi informasi atau komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, contoh beberapa waktu yang lalu yang booming adalah Gojek atau Grab atau taksi online, ojek online. Nah, kenapa mereka bisa hadir dan booming atau viral? Karena waktu itu mode transportasi umum di Indonesia khususnya itu sudah minim kepercayaan dari pelanggan. Contoh aja kereta api. Bayangkan saat itu kereta api tahun 2000-an kita naik harus berdesak-desakan. Sering kita naik kereta api tapi beli tiket tapi tidak dapat duduk. Ya. Boleh berdiri kan gitu. Berdiri di tengah atau bahkan kita berdiri di antara dua gerbong ya. Di antara dua gerbong. Nah, apalagi ojek ya, ojek pangkalan waktu itu sangat minim kepercayaan dari masyarakat. Karena apa? Banyaknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyamar sebagai ojek. Menyamar sebagai ojek pangkalan atau bahkan taksi konvensional itu banyak bermain di argo ya, bermain di argo sehingga sangat minim kepercayaan. Bis pun juga seperti itu, bis sering berdesak-desakan, ugal-ugalan dan lain sebagainya. Nah, sehingga muncullah solusi yaitu aplikasi transportasi umum yang disebut dengan Gojek, Grab dan lain-lain, Uber ya. Sehingga di situ orang akan dimanjakan dengan kita bisa memilih tujuan ya dan melihat tarif yang disediakan. Oh, saya kalau mau ke Jombang Kota dari Unibdu itu berapa sih tarifnya? Ya, sudah tidak perlu tawar-menawar. Kita bisa pilih ya, roda 4 atau roda 2. Kita juga bisa melihat reputasi dari orang-orang tersebut atau dari drivernya ya. Kita langsung bisa melihat berapa nomor polisi kendaraannya, jenis kendaraannya apa.
ini akan sangat dimudahkan. Sehingga ini bisa menyelesaikan permasalahan saat itu. Nah, sehingga bisa hadir untuk menyelesaikan sebuah masalah yang menjadi polemik sejak lama, yaitu mode transportasi umum di Indonesia. Terus yang kedua adalah kreativitas. Kita dalam revolusi industri 4.0 ini, kita dituntut untuk selalu mengasah kreativitas. Mode-mode teknologi saat ini itu dituntut harus memunculkan inovasi baru. Apa sih inovasi baru itu? Yang dimunculkan dari teknologi itu. Contoh ya, kalau dulu semua pakai SMS ya waktu itu, ya, semua pakai SMS, maka biayanya tinggi, ya. Pesannya terbatas, hanya berapa karakter. Ya. Tapi dengan hadirnya teknologi ini, dengan kreativitas pengembangan teknologi, muncullah yang namanya media sosial waktu itu. Media sosial, FB, jauh sebelum FB itu ada namanya Friendster, ya, jaring pertemanan, ya, kayak model blog seperti itu. Terus muncul lagi perkembangannya adalah Facebook. Ya. Facebook saat itu hanya untuk menjalin komunikasi dengan teman, ya, tanya kabar, membuat status. Nah, tapi saat ini berkat kreativitas dari pengembang atau kreativitas dari pengembang yang mengikuti perkembangan zaman, maka sekarang lebih bisa digunakan untuk kebutuhan ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Terus efektivitas, efisiensi. Nah, kita berkomunikasi dengan teknologi informasi saat ini itu jauh lebih efektif, ya, jauh lebih efisien, efektif dan efisien. Ya. Efektifnya apa? Kita tidak perlu, contoh sekarang dengan adanya grup WA, ya, kita dalam mengumumkan sesuatu tidak perlu menghubungi satu persatu. Kalau dulu kan harus di SMS satu persatu. Saya masih ingat dulu ketika ada perkuliahan mesti tanyanya satu-satu, SMS, ya. Balasnya juga SMS, ya. Berapa kali SMS dapat bonus SMS. Sekarang enggak. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya WA, WhatsApp, ya, media komunikasi saat ini jauh lebih dimudahkan, ya, dengan adanya perkembangan teknologi. Langsung aja kita share di WA, nanti kuliah jam 8, nah, teman-teman sudah semuanya baca. Terus kemudian untuk kirim tugas atau kirim file, bahkan bimbingan pun bisa melalui WA, ya. Dengan filenya dikirim, kemudian nanti diperiksa dan dikirim balik. Nah, ini adalah keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Nah, perlu dilihat bahwa fungsi-fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi adalah menangkap, kemudian memproses, menghasilkan, ya. Makanya yang paling atas ini adalah input, proses, dan output. Setelah output, bagaimana data atau informasi itu disimpan. Nah, setelah disimpan, bagaimana data atau informasi itu bisa dicari kembali suatu saat. Dan yang terakhir adalah ditransmisikan atau disebarkan. Nah, perlu kita lihat atau perlu kita lihat sekitar kita atau kebiasaan kita. Nah, ada enggak yang punya kebiasaan clear chatting atau membersihkan chat
atau histori dari percakapan. Ya. Nah, oke. Nah, untuk sistem untuk informasi yang kita kita butuhkan, ya, contoh aja di WA, ya, WhatsApp itu kan juga menangkap, ya, menangkap atau memberikan informasi, kemudian memproses, menyebarkan, ya, menyimpan. Setiap data yang masuk melalui WA itu kan tersimpan, baik itu gambar, chat, kemudian dokumen, itu juga semuanya tersimpan. Nah, mungkin saya di beberapa grup yang itu bukan grup pekerjaan, ya. Kalau grup seperti grup alumni, grup komunitas, itu biasanya saya bersihkan chatnya. Karena isinya kan hanya bercanda-bercanda, silaturahim gitu aja. Bukan bukan sebuah pekerjaan. Jadi biasanya saya clear chat. Tapi untuk grup-grup pekerjaan, ya, itu tidak pernah saya clear, ya, tidak pernah saya bersihkan. Karena apa? Data-data yang ada di dalamnya itu masih kita butuhkan suatu saat, ya. Baik itu filenya maupun chat dari orang-orang tertentu. Makanya saya biarkan biasanya. Sehingga prinsip-prinsip dari atau fungsi dari teknologi informasi ini ya input, proses, sama output. Setelah output itu juga masih disimpan, kemudian bisa dicari kembali dan bisa disebarluaskan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi itu bukan hanya miliknya orang-orang yang kuliah atau yang mendalami ilmu komputer, ya. Atau kalau di sini bukan hanya untuk prodi sistem informasi, tapi untuk semua lini, ya. Bahkan matematika, prodi matematika di sini juga butuh yang namanya teknologi, mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Di sini bisa kita lihat ada banyak sekali bidang yang memanfaatkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini yang saya tulis hanya sebagian kecil. Nah, sekarang saya tanya, ada enggak yang bidang yang tidak membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi? Kalau ada, sebutkan. Tidak ada, ya, karena semua bidang itu butuh yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan bidang keagamaan pun, ya, bidang keagamaan saat ini sangat butuh yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana tidak, karena kita mengumpulkan massa untuk ceramah, untuk pengajian dibatasi, hanya boleh berapa puluh jamaah. Sedangkan kalau pengajian, nah, itu kan butuh menyebarkan seluas-luasnya, maka ada yang namanya streaming. Bahkan bidang sosial saat ini pendataan, banyak sekali pendataan terkait dengan COVID, ya, terkait dengan bantuan, itu butuh yang namanya sistem informasi atau teknologi informasi agar data yang segitu banyak itu bisa cepat dikerjakan. Bahkan bidang kesehatan pun saat ini juga hampir semuanya sudah menggunakan atau menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Rumah sakit saat ini sudah menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit, ya. Bahkan klinik, bahkan praktek dokter sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Terus apalagi marketing, sekarang ada digital marketing, terus kemudian finance, ya,
ya, bagaimana kita mengelola keuangan yang segitu banyak untuk ya, akurasi data, maka perlu namanya sistem informasi. Bayangkan kalau perbankan tidak ada sistem informasinya, bagaimana kita mencatat keuangan yang segitu banyak, harus akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh ada kesalahan. Belum lagi bidang sumber daya manusia, SDM saat ini. Kita butuh melihat ikut dari masing-masing mahasiswa, misalkan. Harus ada manajemennya. Bagaimana teman-teman di sini sudah mengisi biodata belum? Perkuliahannya apa saja yang diikuti? Sudah hadir berapa kali dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sebagian kecil. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung berbicara atau melalui chat ya. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ini ada beberapa infografis ya. Infografis yang saya dapat dari internet, di mana perkembangan pertumbuhan internet di Indonesia ya. Ini hanya 5 tahun, mulai 2011 sampai 2015. Dari 50 juta menjadi 100, dari 55 menjadi 140 juta, naik 90 juta ya. Indonesia menempati ranking 6 dunia penggunaan internet saat itu. Nah, ini penyebarannya ya. Hampir mayoritas pengguna internet itu ada di Pulau Jawa, Bali. Karena kepadatan penduduk ada di Pulau Jawa, Bali. Nah, ini adalah transformasi teknologi informasi dengan transformasi teknologi komunikasi. Bisa dilihat, teknologi informasi ya, pertama kali itu digunakan di Uni Soviet untuk kebutuhan luar angkasa, ya, pesawat luar angkasa. Sampai dengan saat ini, kebutuhan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Kemudian teknologi komunikasi, ya, seperti yang saya katakan tadi, pertama kali dimunculkan adalah Graham Bell, tapi di sini ada Samuel Morse, atau mengirim sandi, pesan ya. Meskipun sekarang di desa-desa juga masih ada yang namanya kentongan kan gitu. Kalau dulu adalah sandi, Morse, ya. Mengirim pesan melalui sandi. Nah, kemudian telepon, perkembangan telepon dan lain sebagainya, sampai saat ini sudah menjadi smartphone ya. Di mana seluruhnya hampir sebagian besar kegiatan ya, baik itu sosial, ekonomi, itu bisa kita lakukan hanya dengan memegang smartphone. Kita tidak keluar rumah, hanya dalam rumah sudah bisa melakukan banyak sekali aktivitas ya. Makanya tidak heran ketika teman-teman di warkop ternyata sibuk dengan HP-nya masing-masing kan gitu. Terus untuk setiap perkembangan teknologi itu mesti ada dampak baik yang dihasilkan dan dampak buruk ya.
apa? Bisa dibaca sendiri di sini. Sebenarnya semua itu tergantung dari sisi penggunanya. Kita gunakan untuk apa sih? Apa sistem informasi itu? Apakah kita gunakan untuk kebaikan atau keburukan? Itu semua tergantung dari penggunanya. Kalau kita bisa memanfaatkan sisi baiknya, maka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini bisa sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Justru sebaliknya, ketika kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita yang akan tergilas oleh perkembangan teknologi itu sendiri. Nah. Oke, mungkin ini bisa sambil dibaca. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mumpung masih ada waktu. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kirim chat ya. Oke, sambil Oke, untuk materi nanti saya masukkan di Molen ya. Oke, apa perbedaan open source dengan closed source? Atau, nah ini open source itu adalah aplikasi gratis, bukan hanya sistem operasi yang open source, aplikasi-aplikasi, sistem-sistem itu banyak yang open source, di mana open source itu diberikan secara gratis plus mentahnya. Jadi kode-kode di dalamnya kita bisa melihat, bisa mengembangkan, itu namanya open source. Lawan dari open source, banyak yang kita jumpai aplikasi itu hanya bisa kita install atau kita gunakan. Contoh adalah Windows. Windows itu bukan open source. Open source ya, bukan closed source ya. Istilah umumnya adalah lisensi. Software berlisensi sama open source. Open source itu ya seperti yang saya katakan, kita bisa menggunakan, kita bebas untuk menyebarkan, bahkan kita bebas untuk mengembangkan, ngoprek. Ya. Kita ngotak-atik kode di dalamnya kita bebas. Tapi untuk software berlisensi itu kita dilarang untuk otak-atik sistem itu sendiri, karena memang kita sendiri tidak bisa melihat kode di dalamnya seperti apa, karena biasanya kita hanya diberikan akses untuk menggunakan, bukan untuk mengembangkan. Oke, ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, oke, teman-teman jangan lupa ya. Ini saya buatkan form absensi ya di kolom chat. Silakan teman-teman isi semuanya. Ini ada waktu sekitar 10 menit untuk mengisi kehadiran teman-teman ya. Nanti akan saya rekap kehadiran dari kolom chat ya, ada 47 mahasiswa. Nah, nanti akan saya rekap dan saya masukkan presensi.
Bisa langsung di copy, diketik NIM, nama sama kelasnya. Oke, sambil kita berdiskusi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan, mumpung masih ada waktu. Nama, NIM sama kelas ya.